kabarnya pagi hari ini? Wah, puji Tuhan, semua sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh kembali beribadah bersama-sama dalam ibadah sekolah minggu online kita. Yuk adik-adik yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang udah siap beribadah, semuanya boleh duduk yang rapi, duduk yang manis. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau beribadah, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ayo adik-adik, kalau sudah siap beribadah pagi hari ini, kita mau membuka ibadah kita dalam doa. Semuanya dalam sikap berdoa, kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang boleh nyata atas kehidupan kami. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan yang masih Tuhan percayakan bagi tubuh kami. Terima kasih untuk sukacita pagi hari ini Tuhan. Kami mau bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati adik-adik yang sudah ada di rumah mereka masing-masing, yang sudah siap beribadah pada pagi hari ini. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pagi hari ini kita mau memuji Tuhan dengan penuh semangat. Satu pujian yang mengatakan, ayo ikut Tuhan Yesus dengan serius, dengan sungguh-sungguh, gak boleh main-main. Nah, pagi hari ini kita mau bersama-sama memuji nama Tuhan. Semuanya sudah bangkit berdiri, kita angkat satu pujian, si Ciloro Telu. Kita nyanyikan pujian ini dengan sukacita. Si Ciloro Telu, ayo konco podo melu, papat limo enam, derek Gusti sing temen, pitu wolu songo, derek Gusti ojo sembrono, sepuluh cakep, derek Gusti yo sing mantep. Sekali lagi. Siji loro telu, ayo konco podo melu, papat limo enam, derek Gusti yo sing temen, pitu wolu songo, derek Gusti ojo sembrono, sepuluh wis cakep, derek Gusti yo sing mantep, sepuluh wis cakep, derek Gusti yo sing mantep. Nah, adik-adik tetap tinggal berdiri, kita menaikkan pujian yang kedua yang mengatakan, Yesus itulah satu-satunya penolongku. Kita naikkan pujiannya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Silakan duduk kembali, adik-adik. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan saat ini kita mau mendengarkan kesaksian dari teman kita. Siapakah dia? Dia adalah tada! Shalom teman-teman, apa kabarnya? Baik, sangat baik, luar biasa. Yes.
Aku sudah umur 6 tahun. Tuhan Yesus luar biasa. Aku diberkati Tuhan. Sekarang aku mau membalas berkat Tuhan dengan membaca ayat Alkitab. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang yang bodoh menghina hikmat dan didikan. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dadah teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Joshua untuk kesaksiannya pagi hari ini. Tanggal 20 Agustus kemarin Joshua berulang tahun. Selamat ulang tahun. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Joshua terus menjadi anak yang membanggakan papa mama, keluarga dan semua orang, dan juga boleh membawa sukacita untuk semua orang. 2 ayat firman Tuhan yang dihafalkan, yang diucapkan oleh Joshua juga sangat memberkati kita semua, juga sangat memberkati adik-adik. Sebab takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Dan juga dalam Mazmur tadi dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, Tuhan adalah gembala kita. Nah, terima kasih Joshua, Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan, adik-adik yang lain pasti akan dapat giliran menyampaikan kesaksiannya lagi. Nah, saat ini kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kakak minta semua adik-adik dalam sikap berdoa. Sebelum kita berdoa, kita menaikkan satu pujian. Tanganku kuangkat padamu, mulutku memuji namamu, hatiku bersyukur padamu. Yuk adik-adik, kita naikkan pujian ini bersama-sama. Yuk adik-adik, semua dalam sikap berdoa, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga bersyukur untuk teman kami Joshua yang boleh menyampaikan kesaksiannya, yang boleh mengucapkan firman Tuhan yang memberkati kami. Ajar kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku dari kepada kebenaran firman Tuhan. Kami mau percaya Bapa bahwa Engkaulah gembala kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau mempersiapkan hati kami, pikiran kami, mata kami tertuju pada firman Tuhan yang akan kami saksikan, yang akan kami dengarkan bersama-sama pada pagi hari ini. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami
kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan pagi hari ini, Kak Meti mau kasih satu ayat hafalan lagi bagi kita semuanya. Tapi sebelumnya kita mau mengucapkan ayat hafalan minggu lalu. Masih ingat? Ayo semuanya bangkit berdiri. Kita mau mengucapkan ayat hafalannya bersama-sama. 1, 2, 3. Markus 5 ayat 36. Yesus berkata, "Jangan takut, percaya saja." Ya, semuanya ingat. Nah, kita punya ayat hafalan yang baru. Semuanya ikut kami, tim. Kita ucapkan bersama-sama dan kita juga mengikuti gerakannya bersama-sama. Firman Tuhan pagi hari ini terdapat dalam Matius 5 ayat 7. Sekali lagi, Matius 5 ayat 7. Bunyinya, "Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan memperoleh kemurahan." Sekali lagi ya dari awal, Matius 5 ayat 7. "Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan memperoleh kemurahan." Silakan duduk kembali. Nah, adik-adik, Kak Meti mau tanya, pernah nggak adik-adik melihat orang yang sakit bertahun-tahun? Pernah melihat? Nah, adik-adik, coba kita bayangkan kalau kita berada di posisi mereka. Bagaimana perasaan kita? Kalau adik-adik yang sakit bertahun-tahun, pasti adik-adik merasa sedih, pasti akan ketakutan. Begitupun Kak Meti, pasti akan sedih. Kenapa ya? Sudah lama kok nggak sembuh-sembuh. Sakit 1 hari saja, adik-adik pasti udah nangis-nangis, panggil mamanya, panggil papanya, nggak boleh jauh-jauh. Maunya dipeluk sama papa mamanya, karena adik-adik sudah merasa sakit. Itu hanya 1 hari loh. Gimana kalau bertahun-tahun? Nah, adik-adik, pagi hari ini kita mau mendengarkan cerita tentang seorang yang sakit bertahun-tahun, tetapi dia sembuh. Wah, adik-adik pasti penasaran, kok dia bisa sembuh ya? Yuk kita dengarkan ceritanya bersama-sama pagi hari ini. Waktu itu hari raya orang Yahudi. Yesus berangkat ke Yerusalem. Setelah ia tiba di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Di kolam Betesda tersebut terdapat 5 serambi, dan di serambi-serambi tersebut berbaring sejumlah besar orang sakit. Di antaranya orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang sedang menanti-nantikan goncangan air kolam Betesda. Sebab mereka tahu jika malaikat Tuhan turun dan menggoncangkan air itu, dan barang siapa terlebih dahulu masuk ke dalam kolam tersebut, maka orang yang menderita penyakit apapun pasti akan sembuh. Situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Yesus melihat orang yang terbaring sakit itu, dan ia tahu bahwa orang tersebut telah lama menderita sakitnya. Yesus mendekati orang tersebut, lalu menanyakan kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Lalu orang itu berkata kepada Yesus, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Adik-adik, Yesus memberi perintah kepada orang yang sakit itu
untuk bangun dan mengangkat tilamnya dan berjalan. Wah, tahu nggak adik-adik? Saat itu juga semula orang tersebut. Ia mengangkat tilamnya dan mulai berjalan. Adik-adik, dari cerita firman Tuhan pagi hari ini kita boleh melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus terhadap seorang pria yang sakit bertahun-tahun, tetapi dia boleh sembuh. Tuhan mengetahui permasalahannya, Tuhan mengetahui apa yang menjadi kebutuhannya saat itu. Begitupun dalam kehidupan kita, apa yang adik-adik butuhkan, apa yang menjadi doa adik-adik di hadapan Tuhan, Tuhan tahu segalanya. Dan Tuhan pasti akan memberikan pertolongan itu. Seperti yang Tuhan Yesus sudah lakukan, begitupun kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus meneladani Tuhan Yesus. Seperti ayat hafalan kita tadi apa? Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan memperoleh kemurahan. Nah, murah hati itu sama dengan baik hati, suka menolong, suka memberi. Jadi adik-adik, mungkin di luar sana ada orang-orang yang sedang membutuhkan bantuan adik-adik. Kalau adik-adik mungkin belum punya uang, belum punya barang yang untuk diberikan kepada orang-orang itu, kita bisa menolongnya dengan berdoa. Kita bisa mendoakan, adik-adik pasti semua sudah bisa berdoa. Kita berdoa supaya Tuhan yang akan memberikan pertolongan kepada orang itu. Yuk adik-adik, kita mau tutup ibadah kita pagi hari ini dalam doa. Dan terima kasih buat adik-adik yang sudah mengirimkan foto, gambarnya bagus-bagus loh. Dan juga terima kasih untuk doanya bagi bangsa dan negara kita. Kita percaya bahwa doa-doa yang adik-adik sudah ucapkan, sudah doakan dan sudah tulis di lembaran kertas yang kami sudah kasih, Tuhan pasti akan mendengar dan Tuhan pasti akan menjawabnya. Sekali lagi terima kasih ya. Nanti di akhir ibadah ini setelah kita berdoa, kita akan menyaksikan foto-fotonya. Yuk adik-adik semua dalam sikap berdoa, kita mau menutup ibadah kita pagi hari ini dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur untuk sukacita yang melimpah atas kehidupan kami. Kami boleh beribadah bersama-sama pagi hari ini. Terlebih Tuhan, kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Tuhan kami yang selalu mengerti keadaan kami, yang selalu tahu apa yang menjadi kebutuhan hidup kami. Saat ini Tuhan, hamba berdoa kiranya Tuhan memberkati adik-adik sekolah minggu yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing. Beri kekuatan, beri kesehatan kepada mereka, lindungi dan pelihara mereka ketika mereka beraktivitas, bermain, bahkan terlebih juga Tuhan ketika mereka mengikuti sekolah online. Tuhan berikan hikmat, akal budi, kepintaran. Berkati orang tua, saudara-saudara mereka, berkati pekerjaan orang tua mereka. Kerinduan hati kami Tuhan, kami boleh mengikuti, berkumpul bersama-sama, beribadah di rumah Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau tahu yang terbaik atas kehidupan kami. Dan Tuhan pasti akan memberikan jawaban yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang sesuai dengan waktu Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami akan melakukan aktivitas kami selanjutnya. Kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kami juga mengingat bagi teman kami Joshua yang Tuhan sudah tambahkan usianya setahun lagi. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan tetap terus memberkati Joshua, memberikan dia kekuatan, kesehatan, jadikan dia berkat, jadikan dia sukacita buat keluarga dan juga semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ini ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, berkati gereja Bala Keselamatan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik
adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh